7 alasan kenapa kamu perlu berkeringat. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Jadi pada video kali ini saya akan membahas apa sih manfaat dari kita berkeringat. Jadi ada 7 poin penting di sini. Nah, sadarkah Anda bahwa orang-orang banyak menghabiskan uang untuk memblokir keringat? So, ya salah satunya mungkin pasang AC di rumah. Jadi di setiap ruangan harus ada AC-nya nih supaya tidak berkeringat. Kemudian pasang apa lagi? Kipas angin, ya. Terus ada juga teman-teman yang kalau siang hari, kalau di rumah kepanasan, mereka lari ke mall. Tujuannya bukan untuk belanja, supaya ngadem aja gitu. Ada beberapa alasan orang tidak suka berkeringat. Ini alasan kenapa tidak suka berkeringat dulu. Dan alasan yang paling banyak adalah karena bau badan, ya. Nah, untuk Anda sendiri, kenapa Anda tidak suka berkeringat? Silakan komen di bawah apa alasan Anda. Jadi kalau alasan bau badan, sebenarnya bau badan itu bukan karena bau keringatnya. Jadi, keringatnya sendiri yang kita hasilkan itu tidak berbau. Nah, menjadi berbau karena ada bakteri yang memfermentasi bahan-bahan yang ada dalam keringat tersebut sehingga menimbulkan bau bermacam-macam, dan tergantung juga dari makanan yang Anda makan, ya. Saya sudah pernah bahas dulu tentang bau badan. Nah, salah satu faktornya adalah makanan yang Anda makan, dan yang kedua karena bakteri yang memfermentasi bahan-bahan yang ada dalam keringat. So, kelenjar keringat kita ada 2 jenis. Ada kelenjar ekrin, itu terdapat mulai dari dahi, kemudian di wajah, telapak tangan, di perut, di punggung, di kaki, telapak kaki, ya. So, keringat yang dihasilkan adalah keringat yang encer, yang rasanya asin gitu. Jadi mungkin kalau pernah netes ya, kena di bibir terasa asin, nah itu adalah keringat yang dihasilkan oleh kelenjar ekrin. Dan ini akan lebih encer dibandingkan dengan keringat yang dihasilkan oleh kelenjar yang satunya lagi, namanya apokrin. Nah, untuk kelenjar apokrin ini biasa terdapat di kulit, di daerah kulit yang berambut atau yang ada folikel rambutnya. Contoh di kulit kepala, kemudian di ketiak, kemudian di daerah dekat organ genital di selangkangan, ya. Dan ini biasanya keringat yang dihasilkan akan lebih kental, ya. Ada mengandung bahan-bahan tertentu, dan kemudian juga ada kandungan lemak di dalam sana. Jadi akan lebih kental. Nah, inilah yang biasanya kalau difermentasi oleh bakteri akan menghasilkan bau bermacam-macam yang tidak sedap. Kemudian cara ngakalinya gimana? Oke, ada yang menggunakan deodoran, ya, ada antiperspiran. Nah, kalau Anda menggunakan deodoran yang salah, justru menghambat pori-pori atau menghambat keluarnya keringat, justru akan terjadi fermentasi lebih banyak atau lebih lama di sana, sehingga menghasilkan bau yang tambah aneh lagi baunya. Pernah nggak ngalami? Jadi kalau Anda pakai deodoran, kok baunya jadi lebih aneh, bau deodoran campur keringatnya jadi ya gitu deh. Sekarang yang saya mau bahas adalah apa sih yang terkandung dalam keringat kita sebelum kita bahas manfaatnya. So, yang terkandung dalam keringat kita ada 5 di sini yang saya catat, ya. Yang pertama ada natrium. Natrium kurang lebih sekitar 0,9 gram per liter, jadi hampir 1 gram per liternya. Nah, kita bisa berkeringat dalam waktu 1 jam, itu sekitar 2 liter, bisa sampai 2 liter ya. Apalagi kalau cuaca panas, badan kita tertutup semua, biasa di sepatu tuh banyak keringatnya. Kemudian yang kedua ada kalium. Kalium di sini hanya 0,2 gram per liter. Kalau tadi natriumnya banyak ya, 1 gram. Kemudian ada kalsium. Kalsiumnya di sini hanya 0,015 gram per liter. Kemudian ada magnesium, 0,13 gram per liter. Kemudian ada juga kandungan lainnya seperti klorida, asam lemak. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, ada lemaknya, asam lemak. Kemudian ada bahan seperti glukosa dan protein yang keluar dari keringat kita. So, jadi saya bisa katakan keringat ini memiliki bahan-bahan atau unsur kimia kurang lebih sama seperti cairan yang berada dalam pembuluh darah kita atau dalam darah kita, yang dikurangi dengan sel darah tentunya, ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip lah. Sekarang yang perlu Anda ketahui bahwa rata-rata, jadi apa hubungannya sih kenapa kita perlu berkeringat? Nah, di sini saya kaitkan dengan rata-rata orang mengkonsumsi garam setiap harinya itu sekitar 3.300 miligram natrium. Jadi itu kalau kita berkeringat, kita bisa mengeluarkan 1.000 mg atau kurang lebih 1 gram per liter keringat. Nah, kebutuhan kita berapa sih dalam 1 hari untuk natrium? Kebutuhan kita kurang lebih sekitar 2.200 sampai 2.300 ya. So, kita akan kelebihan sekitar 1.000 mg natrium setiap harinya dari makanan kita. Kemudian dengan kalium. Nah, kalium sendiri kita butuh dalam 1 hari sekitar 4.700 mg.
Dan rata-rata orang mengkonsumsi kalium ini hanya 2100, jadi kurang 2600 mg. Nah, hanya 5% dari kita semua yang mengkonsumsi 4700 mg kalium setiap harinya. Jadi kurang lebih segitu. Dan rasio ini jauh lebih penting ketimbang jumlah dari masing-masing komponen tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk penelitiannya saya akan kasih di link deskripsi ya. Sekarang dengan kita berkeringat, kita akan mendapatkan kurang lebih ada 7 manfaat dari kita berkeringat. So, yang pertama, kita akan membalanskan antara natrium dan kalium. Jadi, menyimbangkan natrium dan kalium. Karena tadi yang sudah saya sebutkan, rata-rata orang dalam satu hari, sehari-harinya, mereka akan kelebihan natrium dan kekurangan natrium. Kemudian, manfaat keringat yang kedua adalah kita bisa merilis toksin, ya. Jadi, kita tahu ya, tubuh kita selain mendapatkan toksin dari luar, tubuh kita juga menghasilkan namanya endotoksin. Jadi secara alamiah tubuh kita menghasilkan racun dalam badan kita. Dengan kita berkeringat, kita bisa membuang sebagian racun tersebut bersama air keringat kita, terutama racun-racun yang terdapat dalam darah kita. Nah, tentu saja ada juga bahan-bahan yang baik yang keluar. Tapi tentu saja ketika kita mengeluarkan keringat, kita akan menggantinya lagi dengan cairan, kemudian dengan minuman yang mengandung elektrolit. Kemudian manfaat berkeringat yang ketiga adalah tidur menjadi lebih nyenyak atau lebih lelap. Ya, so kita semua sudah tahu bahwa dengan kita berolahraga, tidur kita akan menjadi lebih nyenyak. Sebenarnya pada saat kita berolahraga, kita menghasilkan keringat. Pada saat kita menghasilkan keringat, otomatis rasio antara natrium dengan kalium tadi yang jomplangnya jauh sekali akan mendekati normal. Nah, ketika mendekati normal, ini akan membuat sirkulasi kita lebih baik, kardiovaskular kita lebih baik, sistem kardiovaskular ya, dan sistem pernapasan kita akan menjadi lebih baik. Otomatis kita akan mudah tidur lelap di malam harinya. Kemudian yang keempat, jadi manfaat berkeringat yang keempat adalah Anda akan lebih mendapatkan banyak energi. Tentu saja, kalau tidur Anda cukup, tidur Anda lelap, otomatis energi Anda akan lebih bertambah. Kemudian yang kelima, manfaat yang kelima adalah dapat meningkatkan sirkulasi dan mencegah kepanasan. Ya, so ini mungkin juga saya sudah pernah bahas di video sebelumnya bahwa keringat salah satu fungsinya adalah untuk membuang panas di tubuh kita. Jadi sebagai mesin pendingin, jadi kerjanya mirip seperti cooling system pada kendaraan Anda atau buat Anda yang suka main game di laptop. Nah, mirip cooling system pada laptop Anda. Jadi kalau tubuh kita terlalu panas, otomatis mesin di tubuh kita tidak akan bekerja dengan baik atau overheat. Ya, so dengan kita berkeringat kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas, dan ketika kita bisa berkeringat artinya tubuh kita bisa mendinginkan tubuhnya sendiri. Oke, kita lanjutkan ke manfaat berkeringat yang keenam. Ada namanya hormetic support. Ya, jadi berkeringat menciptakan efek harmonis. Apa tuh artinya, dok? Nah, artinya adalah saat berkeringat itu akan menciptakan stres tertentu dan membuat tubuh Anda beradaptasi. Kemudian beradaptasi tentu saja akan menjadi lebih kuat, terutama di neuron sel saraf otak. Jadi neuron itu adalah sel saraf yang terdapat di otak. Ada penelitiannya juga yang menunjukkan dengan berkeringat, ini akan benar-benar membantu memelihara sel-sel otak Anda. So, nanti penelitiannya juga akan diberikan di link deskripsi. Buat Anda yang rajin mau baca, silakan baca sendiri di sana. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Jadi fungsi berkeringat yang terakhir adalah adrenal support. Jadi dengan kita berkeringat, ini secara tidak langsung kita mensupport kerja dari adrenal. Kita tahu kontrol atas natrium dan kalium itu ada di kelenjar adrenal. Dengan kita berkeringat, kita membantu menyimbangkan rasio antara natrium dan kalium. Ya, jadi hal itu akan berdampak positif bagi kondisi adrenal Anda. Ya, so itu tadi adalah manfaat dari kita berkeringat. So, jadi jangan malas-malas. Jadi ada yang mungkin malas berkeringat karena nanti harus ganti baju, nanti bawa badan. Berikan tubuh Anda waktu untuk berolahraga, untuk berkeringat. Ya, setelah itu Anda mandi dan silakan kembali lagi ke ruangan yang sejuk. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga 7 manfaat dari berkeringat ini bisa Anda pahami dan bisa Anda lakukan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.
Jadi pada video kali ini saya akan membahas apa sih manfaat dari kita berkeringat. Jadi ada 7 poin penting di sini. Ada beberapa alasan orang tidak suka berkeringat. Ini alasan kenapa tidak suka berkeringat dulu. Dan alasan yang paling banyak adalah karena bau badan, ya. Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah apa sih yang terkandung dalam keringat kita sebelum kita bahas manfaatnya. Saya bisa katakan keringat ini memiliki bahan-bahan atau unsur kimia kurang lebih sama seperti cairan yang berada dalam pembuluh darah kita atau dalam darah kita, yang dikurangi dengan sel darah tentunya, ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip lah. Sekarang dengan kita berkeringat, kita akan mendapatkan kurang lebih ada 7 manfaat dari kita berkeringat. Jadi secara alamiah tubuh kita menghasilkan racun dalam badan kita. Dengan kita berkeringat, kita bisa membuang sebagian racun tersebut bersama air keringat kita, terutama racun-racun yang terdapat dalam darah kita.